Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, khususnya di kelas 11 Desain Komunikasi Visual SMK Budi Bakti Ciwidey. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau kita akan mempelajari tentang memahami kegunaan videografi. Sebelum kita membahas dari segi kegunaan apa itu videografi yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya dan menonton konten-konten yang sebelumnya, maka di pertemuan kali ini kita akan memahami dengan konsep kegunaan videografi. Oke, kita akan mengenal tentang jenis-jenis videografi. Yang pertama, kita akan mengenal tentang masalah film. Kedua, kita akan mengenal tentang masalah iklan. Ketiga, dokumenter. Keempat, video klip. Kelima, liputan. Dan keenam adalah podcast. Hutang enggak udah loba iya. Tapi satu kali lagi aja, Mbak. Enggak ada hutang enggak ada. Udah enggak ada. Mbak. Enggak ada. Sudah aku bilang enggak ada hutangnya enggak ada. Aku nunggu ada kata di Oke, bare kita wae mengenal yang tentang balik film. kan. Apa itu film? Jadi mati deh kan. Dideskripsikan secara umum, film adalah media komunikasi yang bersifat audio visual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sebuah Dan kelompok. bila kamu kemana saja, aku akan terus mengejar bagaikan hayam leuweung di udag-udag cari bulan. Dan apabila aku kehilanganmu, bagaikan induk soang yang cari-cari anaknya yang bersuara "Hong". Yang kedua itu adalah iklan. Iklan adalah video bagaimana cara untuk mempromosikan sebuah produk, brand atau layanan kepada audiens untuk mendorong ketertarikan, perlibatan dan penjualan yang berbentuk video. Kemudian ada dokumenter, adalah media komunikasi yang bersifat audio visual untuk menyampaikan suatu pesan, sejarah, kejadian kepada kelompok dalam bentuk video. 착한 얼굴에 그렇지 못한 태도 한여린 몸에서 가려진 bal이 있는 그대로 거침없이 지친 거지 보진 않지 넌지 렉하면 티 우린 예쁘장한 셀리 원하는 대놓고 뺐지 눈물에도 걸러 무배기 두 손엔 가득한 팩트체크 궁금하면 해봐 팩트체크 눈높이 꼭대기 물 만난 물고기 좀 촉해 난 toxic 유혹해 unbox 서로 생각해 넌 아들처럼 착한 척이 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 날 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 그저 원하면 bless me 넌 널 보고 싶어 나만한 영원했다면 wait till the world hit you with that do-do-do-do oh yeah hit you with that do-do-do-do Video klip adalah media komunikasi yang bersifat audiovisual yang menyampaikan sebuah sentuhan-sentuhan dari sebuah lagu. Intinya video klip ini hampir sama dengan iklan. Nah, kemudian ada vlog. Vlog adalah media komunikasi pribadi atau perorangan yang bersifat audiovisual untuk menyampaikan suatu pesan kehidupan pribadi, kuliner atau tempat-tempat khusus. Jadi di vlog ini bersifatnya pribadi atau private, personal. Bisa juga yang menyampaikan istilahnya tentang kehidupannya sehari-hari. Nah, itu dari jenis-jenis video. Dokumenter tadi sudah dijelaskan ya. Dari film, iklan, dokumenter, video klip, vlog juga itu ada beberapa jenisnya. Antaranya misalnya film itu banyak jenisnya. Ada film dokumenter, termasuk ada film dokumenter. Kemudian ada film komedi, thriller atau horor atau drama.
atau side story. Itu banyak jenis-jenis film. Kemudian iklan juga ya banyak dikategorikannya, yaitu ada iklan yang berbasis jasa ataupun sebuah produk, ataupun penyampaian himbauan dan sebagainya, itu iklan atau disebut dengan ILM, iklan layanan masyarakat. Dalam tahapan sederhana atau tahapan videografi, kita tidak lepas dari 3 komponen ini. Yang pertama adalah pre-produksi, kedua adalah produksi, yang ketiga adalah post-produksi. Pre-produksi, apa sih pre-produksi? Pre-produksi ini adalah perancangan sebuah video sebelum melakukan sebuah syuting atau sebelum melakukan sebuah produksi. Itu disebut pre-produksi. Kemudian produksi, apa sih produksi ini? Ini production ini adalah eksekusi atau pelaksanaan pengambilan gambar dalam sebuah video. Kemudian ada post produksi. Post produksi, apa post produksi? Itu melakukan sebuah cutter atau cutting video, ataupun misalnya melakukan pengeditan. Itu di post produksi. Secara sederhana proses produksi videografi ini terbagi dalam 3 tersebut. Ya, tadi kita sebutkan satu-satu lagi, yaitu pre-produksi, kemudian ada produksi, kemudian ada post produksi. Ketiga komponen ini ini paling sangat-sangat vital dalam sebuah pembuatan video, yang dimana dalam sebuah video itu tidak lepas dari yang namanya konsep untuk pre-produksi, tidak lepas dari yang namanya produksi, pengambilan gambarnya, dan tidak lepas juga dalam pengambilan editing gambarnya. Ya. Oke, yang ketiga kita akan satu-satu ya, kita akan bahas dulu yang nih, pre-produksi. Apa sih itu pre-produksi? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa pre-produksi itu pengambilan sebuah gambar sebelum terjadinya sebuah produksi, atau perancangan sebuah cerita dalam videografi. Tahapan 1 dalam pembuatan konsep video pre-produksi adalah yang pertama, membuat konsep video dilihat dari beberapa aspek. 1. Kebutuhan video itu untuk apa? Kalian bisa memilih video yang tadi yang ada. Apakah video tersebut dokumenter, film, iklan, vlog, dan sebagainya. Jadi kalian harus tahu dulu kebutuhannya untuk apa. Video itu video apa yang akan dikerjakan. Kemudian durasi video, berapa lama durasi videonya kira-kira. Misalnya untuk dokumenter, untuk film, biasanya kalau film pendek itu kurang lebih dari 5 sampai 2 jam. 5 sampai 10 menit. 5 sampai 15 menit. Kalau film panjang, film panjang dari 30 menit atau dari 1 jam menuju ke 2 jam. Itu bisa disesuaikan durasinya, durasi si film tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sasaran videonya untuk apa. Kalian harus paham ya, sasaran video ini untuk siapa. Ya. Misalnya kita pembuatan iklan, ya pasti untuk customer yang mempunyai produk. Ya. Pembuatan video sasarannya nanti dipertontonkan untuk siapa aja. Misalnya iklan anak-anak, mungkin nggak iklan anak-anak, misalnya ada percintaan dan sebagainya, ada love story, nggak mungkin kan. Jadi kita harus tahu dulu ya, iklan ini atau video ini dikhususkan untuk siapa yang akan nanti yang ditonton sama siapa ya. Nah, keempat, penayangan video itu untuk di mana? Yang pertama misalnya untuk TV. Kenapa kita harus tahu itu? Karena nanti akan diukur dari resolusi di post produksi ataupun di produksinya. Jadi ada sebuah video yang tidak semuanya itu harus dicetak, harus ditampilkan. Ya tergantung dari penayangannya. Contoh misalnya penayangannya untuk YouTube. Untuk YouTube sekarang kan punya komponen tertentu yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama misalnya background copyright atau mengambil video dari orang lain ya, itu tidak bisa ya, yang mempunyai copyright. Tapi kalau yang free ya gak jadi masalah. Dan penayangan video ini di media apa? Tadi kita sudah jelas ya, penayangannya di mana ini. Yang jelas
penayangan si video tersebut ya harus benar-benar kita sudah tahu penayangannya video mau di mana nih. IG misalnya, IG berarti videonya durasi berapa menit. TV berarti formatnya nanti seperti apa. Ya, kita harus tahu. Ini tahapan sebelum kita membuat sebuah preproduksi. Kita akan bahas satu-satu dari mulai preproduksi ya. Yang kedua, tahapan kedua itu kita masuk kepada preproduksinya, referensi video. Apa itu referensi video? Referensi video ini adalah pembanding ya. Referensi video itu adalah pembanding antara video kita dengan video orang lain. Jadi kita harus perbanyak library referensi atau bisa disebut nurutan ya. Jika kalian misalnya sebagai sampel atau sampelnya seperti apa sih? Ini video iklannya pengennya seperti apa? Terus konsepnya akan seperti apa? Ya. Ini referensi video. Mencari sebuah pembanding video yang akan dibuat contoh video iklan, yang kita mencari contoh video milik orang lain sebagai acuan untuk pembuatan sebuah video. Terus yang selanjutnya itu ada sinopsis. Apa itu sinopsis? Sinopsis adalah alur cerita yang secara singkat. Sinopsis dijelaskan dalam tulisan singkat sehingga penonton mampu memahami isi cerita yang disampaikan dalam video atau film. Sebuah sinopsis dikatakan baik apabila mampu menjelaskan cerita-cerita secara utuh. Jadi sinopsis ini adalah ringkasan singkat cerita yang akan kita buat, yang akan kita produksi di videografi. Keindahan gaya bahasa, penjelasan rinci kejadian dalam alur cerita disusun menggunakan bahasa yang lugas dibutuhkan dalam pembuatan sinopsis. Itu semua dilakukan agar makna yang disampaikan tidaklah lari dari cerita. Agar sinopsis menarik maka dibutuhkan dramaturgi, yaitu alur emosi dalam sebuah cerita. Ya, jadi sinopsis ini yang mengatur ritme, ya, ritmenya, yang cerita singkat yang mengatur sebuah strategi untuk pembuatan video. Jadi kita mau bikin video nih, kita harus tahu dulu ceritanya ini video akan seperti apa. Ya, contoh misalnya iklan. Kita mau bikin iklan. Sinopsisnya contohnya iklan layanan masyarakat. Apa sih produk yang akan ditampilkan dalam video tersebut dan temanya akan seperti apa? Kemudian alur ceritanya akan seperti apa? Nah, itu adalah sinopsis. Kemudian naskah. Kita perlu naskah. Naskah adalah teks yang berisi gambaran yang dibuat atau tampil di layar. Tujuannya agar seluruh pendukung dalam pembuatan video paham setiap rinci dari video yang jalan. Cerita yang akan disampaikan penulisan naskah dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang dimengerti oleh orang yang berperan dalam pembuatan video tersebut. Naskah itu sebenarnya adalah dialog ya, dialog para artis. Jadi artis-artisnya itu sudah dikonsep atau sudah dibuat dalam sebuah dialognya. Ya, itu di produksi. Nanti kita akan sedikit-sedikit gambaran di belakang atau di episode yang selanjutnya tentang pertama dulu adalah pembuatan naskah. Bagaimana cara pembuatan naskah yang baik dan benar. Nanti dibahas di episode selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah storyboard. Storyboard adalah sketsa gambar berbentuk thumbnail yang berukuran sesuai jalan cerita. Melalui storyboard seluruh yang melakukan produksi dalam video tersebut dapat melihat alur cerita dalam bentuk gambar. Storyboard berfungsi sebagai ungkapan kreatif dalam menyampaikan pesan dan gagasan secara visual. Dapat ditambahkan arahan gerak pada storyboard guna memandu gerakan berikutnya. Selain itu, juga dapat ditambahkan informasi lain, huruf, warna, dan tata letak sehingga pesan dan gagasannya dapat diterima. Jadi setelah pembuatan sebuah naskah, terakhir kita akan pembuatan storyboard. Yang fungsinya kenapa? Untuk membandingkan atau menggait, ya, mendirect si video tersebut dalam angle kamera. Kemudian dalam alur cerita juga. Makanya sangat penting sekali storyboard. Jadi nanti dibikinnya tuh secara digambar. Dan nanti ada trik-triknya apa saja yang harus digaya gambarkan. Nanti kita akan bahas di episode yang ke selanjutnya. Ya, dari mulai naskah, storyboard. Kemudian satu lagi yaitu naskah, storyboard, kemudian sinopsis. Ya. Oke, kita masuk ke tahapan ketiga yaitu pre-production.
Pre-production tidak lepas dari 3 komponen lagi, yaitu yang pertama PTM. Apa PTM? Project Time Management. Kedua Recce. Ketiga Breakdown List. Kita membahas tentang masalah Project Time Management. Apa fungsi dari Project Time Management? Yaitu menentukan penjadwalan syuting atau pengambilan gambar. Menentukan waktu ya. Jadi kita harus tahu waktunya untuk syuting. Kapan dan penjadwalannya kapan. Misalnya scene kita terdiri dari beberapa scene. Nanti akan dibahas di produksi ya. Scene, misalnya scene itu adalah sebuah penggalan yang dari satu lokasi ke lokasi lain. Bisa dikatakan seperti itu, atau dari cerita satu ke cerita lain. Itu adalah scene. Yang kedua yang kita harus bahas itu, yang kita harus wajib itu adalah menentukan tempat dan lokasi yang cocok yang akan dipakai syuting, yaitu yang disebut dengan Recce. Jadi ketika cerita sudah ada, storyboard sudah ada, kemudian naskahnya sudah ada, sudah ditentukan, maka kita mencari tempat dan lokasi yang cocok, yang sama dengan naskah dan storyboard, sesuaikan dengan naskah dan storyboard. Itu adalah Recce. Selanjutnya adalah Breakdown List. Breakdown List ini menentukan penjadwalan waktu syuting, wardrobe artis, dan properti. Jadi setelah kalian mempunyai naskah dan Recce-nya ada, berarti kita menentukan dengan penentuan penjadwalan waktu syuting atau di breakdown. Syuting jam berapa, pulang nanti jam berapa. Kemudian dari segi penampilan atau wardrobe-nya seperti apa, konsep temanya seperti apa, kemudian propertinya atau aksen-aksen properti. Seperti misalnya di rumah, itu akan disetting seperti apa. Nah, maka disiapkan dalam pre-produksi. Oke, dari cerita singkat tentang pre-produksi mungkin masih banyak pertanyaannya buat kalian. Silakan pertanyaannya bisa ditunggukan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup untuk pertemuan tentang videografi kali ini. Yang jelas di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang masalah pembuatan naskah. Ya, kita akan membahas tentang pembuatan naskah, kemudian sinopsis dan storyboard. Dalam satu pertemuan kita akan bikin satu-satu. Oke, cukup cerita singkat dari produksi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.